Dunia anime penuh rahasia, dan di balik setiap kisah, selalu ada fakta yang belum kamu tahu. Selamat datang di Fakta Anime. Episode dimulai dengan suasana pagi yang tenang di dalam sebuah gua tersembun. Terlihat Takeru Kamishiro sedang sibuk menyiapkan air untuk partner naga kecilnya yang imut. Naga kecil itu pun meminum air dengan sangat haus dan nikmat. Air tersebut mempunyai keunggulan rank SS. Naga kecil menambah segelas air lagi, akhirnya sang naga pun segar kembali. Takeru juga ikutan minum karena kehausan, akhirnya sangat segar dengan wajah bahagia. Terlihat Takeru sambil tersenyum senang. Pada malam itu, Takeru memanfaatkan kristal yang diambilnya dalam gua, sehingga bisa menjadi shield perlindungan untuknya dan sang partner kecil. Terlintas ingatan dari ketua guild batu sihir itu sangat berguna. Sang Mik kemudian menggunakan lagi batu kristal lainnya untuk menghangatkan mereka tidur malam ini. Terlihat ganteng ya? Batu tersebut menyala dan kemudian menghasilkan api. Si naga kecil terkejut melihatnya. Takeru dengan teliti mengolah bahan-bahan yang ia kumpulkan dari hutan semalam, daging binatang kecil, beberapa jamur bercahaya, dan daun hijau yang ia temukan di dekat sungai. Ia tersenyum puas melihat hasilnya. Dia memberikan daging tersebut ke partner naga kecilnya yang sangat senang dan menyukai rasa masakan tersebut. Mereka berdua makan dengan sangat lahap hingga kekenyangan. Masakan itu sangat enak bikin Takeru senang, dan naga kecil ngantuk. Akhirnya ketiduran. Walau terlihat menggemaskan, ternyata rank sang partner sudah rank B. Sangat membuat Mik kebingungan. Hehehe, lucu bang dia naga kecilnya. Kemudian, Takeru berdumel sendiri, sambil memikirkan sesuatu. Di pagi yang cerah, terlihat Takeru sedang mendaki sebuah tebing batu yang tinggi dan terjal. Angin berhembus kencang, sementara di atasnya, makhluk kecil bersayap hitam terbang mengawasi langkahnya dengan cemas. Akhirnya, Takeru berhasil mencapai puncak tebing. Ia berdiri di atas batu besar, mengatur napas, sambil menatap hamparan hutan luas yang terbentang di bawah sana. Angin berhembus lembut, membawa aroma pepohonan dan bunga liar di kejauhan. Tampak lembah berwarna keemasan, tempat tumbuhnya tanaman langka yang ia cari. Namun perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Medannya curam, dan energi sihir di udara terasa tidak stabil. Perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Medannya curam, dan energi sihir di udara terasa tidak stabil. Makhluk kecil bersayap itu, yang kini hinggap di pundaknya, tampak gelisah. Ia bergetar halus, seolah bisa merasakan bahaya yang menunggu di depan. Takeru hanya tersenyum, lalu menepuk kepala kecil makhluk itu dengan lembut. Tenang saja, Philo. Kita sudah melewati hal yang lebih gila dari ini kan? Perlahan, sosok besar muncul dari balik kabut. Seekor monster burung raksasa dengan bulu perak berkilauan dan mata tajam menyala kuning, menandakan serangan akan dimulai. Burung besar, ya aku butuh bulu langka. Takeru mengaktifkan kemampuan Material Combination, menggabungkan pecahan Luminite Ore dengan serpihan bulu yang berterbangan akibat angin kuat dari tangannya. Terbentuk panah sihir bercahaya biru muda, lalu menembakkan panah itu tepat ke arah monster. Pada daging lainnya, Takeru mundur satu langkah. Matanya tajam namun tetap tenang. Kelihatannya, makan malam kali ini akan sedikit ribut. Dalam sekejap, serigala-serigala itu menyerbu serentak dari segala arah. Tanah bergetar, daun berterbangan, dan Philo segera melesat ke udara, menembakkan bola energi kecil untuk mengalihkan perhatian mereka. Kawanan serigala itu terus mengepung Takeru dari segala arah. Mata mereka menyala tajam, dan dari ekor mereka yang berbentuk kepala ular, keluar desisan mengerikan. Sepertinya kali ini aku benar-benar tidak punya pilihan lain, ucap Takeru sambil menarik napas panjang. Daging bisa jadi bahan masakan tingkat tinggi kalau diolah dengan benar, katanya sambil tersenyum puas. Philo mengangguk kecil sambil membawa potongan kecil daging ke kantong penyimpanan lain. Kemudian Philo mengajak Takeru kabur, karena ada sesuatu yang mencurigakan di dalam hutan tersebut.
Dia sangat tergesa-gesa. Mereka terbang, kemudian melihat keadaan dan apa yang terjadi. Ternyata ada seseorang wanita. Dari balik rimbunnya hutan, Takeru merasa ada sesuatu di balik semek-semek dan menyuruh naga kecilnya berhati-hati. Apakah itu monster lain? Ucap Takeru sambil bingung dan perlahan mendekat ke arah tersebut. Dan ternyata ada sesuatu di balik pohon tersebut. Rupanya si Eneng Elf yang lagi kecapean dan terlihat sangat lemas. Ternyata tiba-tiba perut si Eneng malah bunyi dan Takeru pun ketawa sambil nyekir. Si Eneng juga sangat haus minta air ke Mas Takeru. Dia lesu dan tampak lesu. Setelah diberikan air, si Eneng sangat cepat meminumnya sambil memulihkan kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemas. Akhirnya, si Eneng tersenyum sambil ketawa dengan kawaii. Dia sangat senang dibantu Takeru. Takeru juga memberikan bekalnya ke si Eneng. Dia tampak sangat lapar dan memaknya sangat lahap dengan penuh kebahagiaan. Bisa aja ya, Abang Takeru kalau merebut hati cewek cantik. Tahu aja dia, hahaha. Si Eneng sangat ngerasa kesenangan dan bersemangat berapi. Namun dia ternyata kebanyakan berpetualang buru-buru hingga lupa membawa bekalnya. Tiba-tiba Takeru berpikir sesuatu. Ternyata si Eneng sangat bau karena belum mandi beberapa hari. Dia kelihatan kesal dan Takeru pun agak bingung sendiri. Setelah basa-basi si Eneng, malah keburu pergi meninggalkan sang Mik. Tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada MC ganteng kita. Eneng lari dengan penuh kecepatan, akhirnya menghilang. Kemudian, Takeru bersama naga kecilnya melanjutkan perjalanan petualangannya sendiri. Takeru lagi mengumpulkan material untuk dibawanya keluar hutan, dan akhirnya dia berhasil melewati hutan dengan selamat. Namanya aja Abang Takeru. Wah, pasti Oper Power Bank. Setelah melihat jalan keluar dari hutan, mereka melanjutkan perjalanan bersama akan pulang ke desa. Mereka bertemu kereta kuda yang sedang melintas. Kereta tersebut berhenti menawarkan untuk pulang bersama. Namun sepertinya Takeru menolaknya karena nggak enakan. Tapi sang bapak memaksanya untuk naik. Padahal Takeru sudah bilang ini tak muat untuk aku karena aku tinggi dan berbadan besar. Tapi melihat sang anak-anak lucu dari bapak tersebut, Takeru akhirnya mau deh untuk naik kereta itu walau sedikit nggak enakan sama keluarga tersebut. Di dalam kereta, sang anak perempuan berkata, "Ada kakak di dalam tas kakak." Sambil tersenyum dan pesaran. Malah MC ganteng? Kita makin dekat dengan anak-anak tersebut. Kerasa lagi main sama anak sendiri. Mereka bercerita di dalam perjalanan tentang sedikit kisah petualangan. Anak itu sangat penasaran. Ada apa di balik baju Takeru yang sedang bergerak-gerak? Ternyata malah keluar naga, lucu imut, partnernya. Takeru, anak dan keluarga tersebut sangat bingung. Dan berkata, "Apakah Anda petualang penakluk naga?" Takeru hanya tersenyum sambil tersipu malu. Lalu naga kecil itu mulai keluar. Anak-anak itu saking senangnya berkata, kawaii dengan mata bersinar, mereka sangat ingin mengelus naga tersebut. Hingga naga pun juga ingin bermain bersama anak tersebut. Perjalanan mereka terasa seperti liburan paling menyenangkan. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan mereka pun berhenti, karena dirasa tempat tersebut aman untuk beristirahat. Takeru menyiapkan bahan hasil daging segar buruan dari monster. Akhirnya dia pun memasak dengan bahan-bahan yang didapatkan dalam hutan. Keluarga tersebut sangat bangga melihat Takeru bukan hanya ganteng, tapi juga jago masak dengan masakan yang sangat enak. Sup daging lezat pun siap dihidangkan dengan tak sabar kelaparan. Mereka mulai makan. Mereka sangat menyukai hasil masakan sang abang ganteng kita. Ini sangat lezat. Hingga membuat sang ayah pun menangis saking lezatnya. Ayahnya udah lama nggak makan daging seenak ini, meneskan air mata bahagia. Takeru tertawa melihat ayahnya dan berkata, Anda bisa aja ya. Setelah kenyang dan puas makan, akhirnya mereka semua memulai sedikit pesta camp. Istirahatnya, sang ayah mulai memainkan gitar andalan, dan ibu menyanyi dengan suara merdu. Anaknya menikmati lagu tersebut
sambil bermain sama naga kecil itu. Sambil bahagia dan tak lupa bersyukur, alhamdulillah ternyata bisa sesenang ini. Walau sederhana tapi sangat terasa menyenangkan. Takeru sedikit menari bersama anak-anak dengan lantunan musik gitar, ayah dan nyanyian ibu mereka. Menari sampai akhirnya kelelahan dan mengantuk. Kemudian mereka semua tertidur lelap karena kelelahan. Sang Takeru mengelus partner naganya. Kemudian, dia akhirnya lanjut tidur. Apakah petualangan kelanjutannya akan berakhir lebih menyenangkan? Untuk petualang kali ini kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih teman Fakta Anime sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mohon maaf kalau belum sempurna. Namanya Mimin kan juga manusia.